Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anak Umi? Semoga Anak Umi selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tematik tema 5 yang C. Silakan anak-anak Umi siapkan bukunya masing-masing. Kita masuk tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia, menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Mari Anak Umi perhatikan contoh ungkapan permintaan maaf berikut ini. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuang ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Nah, jadi tadi di situ ada seorang anak yang meminta maaf kepada ibunya. Itu contoh ungkapan permintaan maaf. Sekarang masih di muatan bahasa Indonesia pembelajaran kedua, mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf darimu. Nah, kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Masih di muatan bahasa Indonesia, ada di pembelajaran 3, menuliskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf harus dilakukan dengan santun. Saat meminta maaf, gunakan kata maaf. Meminta maaf, kamu harus juga tulus dan bersungguh-sungguh. Jika kamu sudah minta maaf, kamu tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Jadi, kalau anak-anak Umi sudah meminta maaf, jangan ulangi lagi kesalahan tersebut. Bahasa Indonesia pembelajaran keempat, menjelaskan isi puisi. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuatan puisi menulis kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Nah, mari perhatikan contoh puisi berikut ini. Nah, di situ ada puisi Mas Koki, ya, Ikan Mas Koki, karya Syufrida. Puisi tersebut bertemakan alam. Isi puisi menceritakan tentang ikan peliharaan. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Jadi puisi tentang Mas Koki karya Syufrida. Di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, untuk intonasinya itu bisa anak Umi sesuaikan dengan anak Umi sendiri. Misalnya cara membacanya itu mau lembut, tapi tergantung juga dengan isi puisinya. Jangan misalnya puisinya tentang ibu misalnya, sedih, anak Umi membacakannya dengan semangat. Jadi harus sesuaikan juga dengan isi puisinya.
Sekarang masih di pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia, menentukan makna kata puisi. Nah, setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu dapat mengetahui makna kata tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Jadi, kalau Nabi tidak paham arti dari kata puisi itu, bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bertanya langsung kepada orang tua atau guru. Masih di muatan bahasa Indonesia pembelajaran 6, menanggapi pembacaan puisi. Untuk memberi tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Jadi, mengucapkannya itu harus jelas. Sekarang ada intonasi. Intonasi berarti ketepatan nada seperti yang dijelaskan tadi. Kalau puisinya sedih, berarti nadanya harus lembut. Kalau puisinya tentang perjuangan, berarti nadanya tinggi, semangat. Sekarang ekspresi. Ekspresi berarti raut wajah. Sama, kalau puisinya sedih, berarti wajah kita juga harus sedih. Jangan sampai puisinya sedih, tapi anak Mi bacanya sambil senyum-senyum. Nah, mari perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi berikut. Nah, misalnya di sini saat membaca puisi berjudul Hujan, Desi membacakan puisi, kemudian cara menanggapinya. Artikulasi Desi terdengar sangat baik. Berarti Desi tadi membaca setiap katanya sudah baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisi. Jadi itu cara memberikan tanggapan. Cara memberikan tanggapan berarti Anami harus paham dulu apa itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Sekarang kita lanjut ke muatan SBDP. Membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Pada lagu anak menggunakan simbol. Kita dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu. Nah, panjang pendek bunyi disebut pola irama. Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan. Lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Contoh pola irama 2 artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 hitungan atau ketukan. Perhatikan lagu birama 2 berikut ini. Kapal Api. Anda pernah mendengar lagu Kapal Api? Ciptaan Ibu Sud. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan bunyi pendek. Lihat, kalau dia tanda titik, berarti itu dinyanyikan dengan bunyi pendek. Kalau tanda strip 2 atau seperti tanda kurang itu 2, itu dinyanyikan panjang. Anda pernah mendengar lagu Kapal Api? Nah, mari simak lagunya berikut ini. Masih di muatan SBDP, membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol.
Biasanya tekanan kuat terdapat pada ketukan awal tiap bait lagu. Perhatikan tekanan kuat dan lemah pada lagu berikut. Di sini ada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Pasti lagu ini anak Umi sudah tahu semua. Lagu ini dinyanyikan dengan lihat kalau ditanda bintang, berarti itu dinyanyikan dengan tekanan kuat. Kalau dia seperti tanda 0 itu dinyanyikan dengan tekanan lemah. Jadi ci-nya itu kita nyanyikannya dengan kuat. Ci, ci, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi yang kuat tadi ci, di, da, hap. Nah sisanya kita nyanyikan dengan tekanan lemah. Mesti di muatan ISBDP menentukan panjang, pendek, serta tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Kita telah mempelajari panjang pendek bunyi serta tekanan kuat dan lemah. Apakah kamu sudah mengerti pada kedua pembelajaran tersebut? Jika sudah, sekarang mari kita coba menggabungkan keduanya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan matematika. Alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama, walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Nah, di sini misalnya di situ pensil. Panjang pensil bisa diukur dengan penggaris. Satuan panjang dari penggaris itu sentimeter. Sekarang di situ ada meteran, ya. Panjang bahan diukur dengan meteran pita. Satuan panjang sentimeter dan juga meter. Nah, sekarang di sini kira-kira itu mengukur apa, Nak Umi? Iya, dia mengukur tanah. Panjang tanah diukur dengan meteran gulungan besar. Satuan panjangnya meter. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Nah, di situ bisa Nak Umi lihat. Ingat, langkah-langkahnya. Letakkan titik 0 di depan ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Jadi dimulai dari 0. Baca angka terakhir, ya. Angka terakhir berarti angka yang ini di sini. Nah, angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensilnya yaitu 17 cm. Lanjut ke pembelajaran ketiga, masih di muatan matematika. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter atau M dan sentimeter yaitu CM. Nah, mari anak diperhatikan. Kedua satuan panjang tersebut memiliki hubungan sebagai berikut. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, mari perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran berikut. Lihat di situ. Letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur.
Masih di muatan matematika, jangka sorong. Ada anak yang tahu apa itu jangka sorong? Ya, jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Secara umum, jangka sorong terdiri atas dua bagian. Yang pertama, bagian tetap. Yang kedua, bagian geser. Jadi, yang di sini tetap bagiannya, yang ini geser. Bagian ini bisa dimajukan dan dimundurkan. Kita lanjut, masih di muatan matematika di pembelajaran 6. Fungsi alat ukur. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Kalau meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Nah, tadi ada jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda berbentuk bulat atau lingkaran. Jadi anak Umi sudah paham tentang fungsi dari alat ukur di bawah ini ya. Kita lanjut ke muatan PPKN. Nah, di sini pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, berikut pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, bersikap jujur, beribadah sesuai agama yang dianut, menghormati dan menaati kedua orang tua, selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Jadi, ini contoh dari pengamalan sila pertama dari Pancasila. Masih di muatan PPKN pembelajaran kelima. Kalau tadi yang pertama, sekarang pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Nah, sila Pancasila yang kedua itu dilambangkan rantai yang berbentuk lingkaran dan juga peta atau kotak. Rantai emas merupakan lambang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk yang pertama, menyayangi orang lain, berani membela kebenaran, peduli terhadap orang di sekitar, dan tidak membeda-bedakan sesama. Jadi kita semua itu, baik wanita, laki-laki, semuanya itu sama, adil dan beradab, kaya, miskin. Kita lanjut ke pembelajaran ke-6, masih di muatan PPKN. Pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Dengan mengamalkan sila ketiga akan tercipta kerukunan di rumah. Kerukunan dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Mari perhatikan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Aku boleh memakai krayon warna hijaunya duluan, tidak, Kak? Boleh. Setelah selesai, Kakak pinjam ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.